Pada momen kalender ini, kembali lagi. Pengalaman telekomunikasi perkara supernatural terhubung kepada nama Irwan Cornell dan mendesak untuk nama Irwan Cornell menyelenggarakan konfirmasi pengalaman kontak-kontakan telekomunikasinya. Keadaan peristiwa bullying yang dialami oleh nama Irwan Cornell dan informasi yang berseliweran secara pengalaman telekomunikasi yang terhubung. Cornell menyatakan atas nama kalangan nasional Indonesia Pulau Jawa dapat ditoleransi kemudian nantinya untuk konfirmasi lanjutan dari konferensi yang telah ada 1666 dalam kondisi ini. Yang mana pada momen ini sungguhnya keterkaitan peristiwa pengalaman komunikasi kontak waris supernatural berlangsung yang definitif merupakan keadaan bullying yang dialami oleh nama Irwan Cornell dan metode supernatural yang terjadi. Contohnya menyatakan bahwasanya nama Irwan Cornell perlu untuk menyelenggarakan konferensi pelaporannya terkait hal tersebut. Yang kendatipun zona teritori peristiwanya adalah kontak waris supernatural ataupun metode supernatural yang terjadi, disangkakan merupakan aktivitas yang diupayakan sesungguhnya real peristiwanya, menyangkut status alibi juga untuk perkara nasional Indonesia. Nah, pada momen peristiwa berlangsung dapat diinformasikan keadaan kontak waris supernatural bullying terjadi. Indikasi kuat menyatakan diri mereka ini berasal dari kalangan komplotan non pribumi di Indonesia ataupun juga termasuk etnik lokal Kota Madiun Medan. Sama juga kontak menyatakan perlu diinformasikan tentang hal tersebut. Itu bullying menyatakan menyangkut kepada status kepatriotan pribumi nama Irwan Cornell yang definitif sangat dibuktikan ataupun ditunjukkan oleh nama Irwan Cornell pada momen pengalaman telekomunikasi kontak waris supernatural yang terjadi. Yang secara bersamaan keadaan menyatakan keterkaitan kepada penyisilan proyek keuangan kepada nama Irwan Cornell oleh kontak telekomunikasi kontak waris supernatural yang dimaksud. Nama Irwan Cornell dinyatakan nihil secara bobot perkara yang dimasukkannya. Di mana kontak-kontaknya menyatakan bahwasanya nama Irwan Cornell definitif merupakan kambing hitam ataupun juga sasaran mereka. Aktivitas supernatural yang mereka selenggarakan contohnya serupa seperti itu. Cukup membingungkan yang mana kontroversi satu sama lain. Keterkaitan kepada keadaan nama Irwan Cornell dinyatakan memang mengalami bullying atas nama para pelaku ataupun tersangka supernatural dimaksud. Dan lalu kemudian tuntutan perkara keuangan nama Irwan Cornell ataupun proyek yang dimasukkan oleh nama Irwan Cornell BRI 1666 menyatakan nihil ataupun dinihilkan secara kontak terhubung bersamaan atas nama para tersangka ataupun pengalaman telekomunikasi yang terhubung kepada nama Irwan Cornell. Kontak-kontakan supernatural ini dinyatakan sungguhnya definitif terhubung, namun perlu dikonfirmasi oleh nama Irwan Cornell.
kepada ibu kota Jakarta ataupun tokoh-tokoh nasional dan pemerintah nasional di Pulau Jawa. Yang mana konteksnya cukup membingungkan karena nama Ridwan Kamil definitif diposisikan sebagai sentral ataupun kambing hitam serupanya untuk perkara kontek-kontekan yang menyangkut kedaulatan pribumi Indonesia. Kontek-kontekannya berseteru serupa keterkaitan pada persoalan bidang usaha tambal ban ataupun perbengkelan yang menyertainya. Kontek-kontekan yang dimaksud masih cukup membingungkan sesungguhnya, namun sudah dinyatakan hal ini berkemungkinan berkaitan kepada kepatriotan, pembelaan diri secara agresif ataupun spontan dari nama Ridwan Kamil, menyangkut status kewarganegaraan pribuminya ataupun juga menyangkut tentang persoalan bidang usaha tambal ban perbengkelan yang dimaksudkan oleh nama Ridwan Kamil. Tepat pada momen peristiwa pengalaman telekomunikasi kontak body supernatural yang ricuh ataupun ribut-ributan. Kontak terus menyatakan bahwasanya nama Ridwan Kamil perlu untuk mengkonferensikan atau melaporkannya melalui internet guna diketahui oleh pemerintah nasional Indonesia ataupun juga konsiliasi perkara secara nasional Indonesia. Apakah memang menyangkut tentang kewarganegaraan pribumi Indonesia ataupun juga keterkaitan kepada bidang usaha tambal ban perbengkelan secara bersamaan, serta juga keterkaitan pada etnik kostum suku pribumi dari Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Yang mana Ridwan Kamil definitif memang alibi yang perlu untuk mengupayakan pernyataannya, pengakuannya melalui internet masa kini. Memiliki kesempatan ataupun media dimaksud internet global yang memang sejak 2008 dinyatakan memang sudah diselenggarakan oleh nama Ridwan Kamil untuk mengupayakan perkara supernatural dimaksud. Untuk keterkaitan juga kelayakan, pengurusan, keuangan ataupun ribut perkara kepada nama Ridwan Kamil. Yang konteksnya menyatakan pemerintah nasional Indonesia masih mempertimbangkan pengurusan proyek BRI 666 nama Ridwan Kamil sesungguhnya. Kendati pun secara bersamaan kontek-kontekan membingungkan menyatakan diri bahwasanya yang dimaksud oleh nama Ridwan Kamil tentang proyek keuangannya adalah omong kosong ataupun nihil belaka. Konteks terus menyatakan bahwasanya kronologi perkara supernatural di tahun-tahun milenium ini yang sangat perlu untuk didata ataupun dikonferensikan oleh nama Ridwan Kamil. Yang keterkaitan pun serupa informasi-informasi yang berseliweran di telinganya Ridwan Kamil. Konteks terus menyatakan bahwasanya pemerintah nasional Indonesia di Kota Jakarta dan juga termasuk tokoh-tokoh nasional Indonesia perlu pengakuan ataupun resume cerita kronologi informasi yang berseliweran tersebut. Telinganya nama Ridwan Kamil dinyatakan cukup dapat dipercaya dan signifikan teruji memang memiliki persentase tinggi kebenarannya. Disesuaikan dengan perkara yang dimaksud sesungguhnya. Memang konteks kali ini menyatakan
keterkaitan kronologi perkara supernatural yang dimaksud kepada persoalan ketokohan historikal nasional Indonesia Adi Bana Merdeka. Orang tua kandung nama Ivan Cornel. Sekali lagi dikonferensikan oleh nama Ivan Cornel. Contohnya menyatakan bahwasanya Adi Bana Merdeka sungguhnya memiliki kelawanan atau rivalitas ketokohan historikal nasional Indonesia. Keterkaitan G30 SPKI yang sungguhnya menyangkut juga kepada status kepemilikan tanah air Indonesia kepada Adi Bana Merdeka juga. Contohnya menyatakan dicemburukan ataupun masih otentik hingga tahun milenium. Yang mana terfokus juga kepada persoalan perbankan ataupun juga mata uang rupiah. Contohnya menyatakan bahwasanya Bapak Adi Bana Merdeka memiliki perseteruan sungguhnya dengan kalangan non-pribumi yang menyangkut kepada persoalan mata uang rupiah yang sekaligus juga tentang G30 SPKI. Konteks sepertinya demikian, yang ada pada momen versi yang satu ini menyatakan keterkaitan pada judul Bitcoin Amerika Serikat. Sungguhnya merupakan bagian dari kronologi peristiwa G30 SPKI. Untuk menyatakan bahwasanya dahulu di zaman G30 SPKI atau lebih tepatnya zaman kemerdekaan Indonesia, Amerika Serikat merupakan pemenang dari Perang Dunia Kedua, yang mana kenegaraan Indonesia lalu kemudian muncul dan mempromokasikan eksistensi kenegaraannya. Konteks terhubung menyatakan secara fisik bahwasanya konteks-konteks ini perlu dibuktikan juga keterkaitan status kepemilikan ataupun foundation Bank Indonesia kepada nama Adi Bana Merdeka. Keterkaitan status foundation ataupun kepemilikan lisensi mata uang rupiah kepada Adi Bana Merdeka. Kemudian menyatakan bahwasanya ketokohan historikal nasional Indonesia Adi Bana Merdeka merupakan pointer untuk perkara supernatural di tahun-tahun milenium. Di mana Adi Bana Merdeka nyatakan merupakan pejuang dari eksistensi mata uang rupiah di masanya. Di saat Perang Dunia Kedua, yang mana seluruh negara-negara diharuskan untuk tunduk ataupun menunjukkan mata uang dolar Amerika Serikat ke dalam konversi ataupun foundations keberadaan mata uang lokal masing-masing, termasuk juga mata uang rupiah Indonesia. Kontennya menyatakan pada saat itu mata uang rupiah memiliki foundation tidak termasuk kepada dolar Amerika, namun kecenderungan pada mata uang selain dolar Amerika. Dan Bapak Adi Bana Merdeka Gitu Suga pun lalu kemudian menjadi utusan bagi Indonesia secara terselubung ataupun bermata-mata sendirian
untuk mendapatkan mata uang dolar Amerika Serikat di negara asalnya untuk dibawa pulang ke Indonesia sebagai authentic foundations pada eksistensi mata uang rupiah di mata internasional. Bentuknya menyatakan inginkan wartawan-wartawan asing pada waktu itu untuk pendataan ataupun juga pengautentikasian foundation mata uang asing pada mata uang rupiah kala itu. Demikianlah Bitcoin dinyatakan berdasarkan kode terhubung berawal mula keberadaannya. Sungguhnya merupakan kamuflase kepemilikan mata uang dolar Amerika Serikat atas nama Adi Bana Merdeka. Yang berkronologi perkara sungguhnya ketidakbolehan ataupun tidak diizinkannya mata uang dolar Amerika Serikat untuk dibawa keluar negeri oleh orang-orang asing. Konten menyatakan Bapak Adi Bana Merdeka menyelenggarakan siasat dalam wujud kesepakatan kerjasama bohong-bohongan bersama mitra pertemanannya di Amerika Serikat kala itu dalam bentuk suatu korporasi mata uang bohong-bohongan juga yang bernama Bitcoin. Kata menyatakan Bitcoin sesungguhnya adalah foundation untuk kepemilikan mata uang dolar Amerika Serikat Adi Bana Merdeka yang terkelabui dengan perjanjian utang dibayar kemudian oleh Bapak Adi Bana Merdeka kepada partnership ataupun mitra kerjasama korporasi Bitcoin mereka. Peristiwa tersebut terjadi dinyatakan berdasarkan konteks terhubung pada masa-masa sebelum pidato Nasakom Insinyur Soekarno. Bapak Adi Bana Merdeka kemudian pulang ke Indonesia dengan membawa kumpulan dolar Amerika Serikat untuk foundation keberadaan mata uang rupiah di mata internasional kala itu. Contohnya menyatakan bahwasanya Bapak Adi Bana Merdeka keterkaitan perihal tersebut lalu kemudian dicemburukan oleh Insinyur Soekarno dan diikuti kemudian oleh kelompok Partai Komunis Indonesia yang berawal ataupun berkronologi cerita terkait kemunculan pidato Nasakom Insinyur Soekarno. Bahwasanya ceritanya sesungguhnya adalah Bapak Adi Bana Merdeka baru pulang dari Amerika Serikat dengan membawa mata uang dolar Amerika yang termasuk juga kumpulan paket unit komputer siap pakai dan baru untuk fasilitas menyelenggarakan perbankan digit mata uang dalam komputer di Indonesia. Tentu bersertifikat atas nama Pak Adi Bana Merdeka sendiri. Kontennya menyatakan demikian. Dan Nasakom pun
lalu muncul sebagai istilah baru dalam pidato-pidato politik Insinyur Soekarno. Sungguhnya merupakan awal dari kronologi peristiwa G30 SPKI yang berkaitan kepada ingkarnya Bapak Adi Bana Merdeka Suka terhadap kesepakatan korporasi Amerika Serikatnya dalam bentuk kerjasama Bitcoin dimaksud. Tidak jadi bayar utang untuk foundation Bitcoin, namun bawa dolar Amerika pulang ke Indonesia sebagai Stockholm ataupun foundation mata uang rupiah untuk menyatakan serupa demikian. Lalu kemudian kontak terhubung juga menginginkan Ameron Cornell untuk mengkonferensikan pernyataan ataupun informasinya yang keterkaitan Bapak Adi Bana Merdeka sejak dari peristiwa tersebut berstatus pula sebagai foundation utama dolar Amerika Indonesia untuk mata uang rupiah. Pada menyatakan tidak teranulir, tidak terkalahkan kepemilikan Bank Indonesia ataupun juga serta-merta mata uang rupiah atas nama Adi Bana Merdeka tetap eksis karena hal tersebut. Kepemilikan dolar Amerika Indonesia sejak zaman G30 SPKI atas nama Adi Bana Merdeka. Pada menyatakan lalu kemudian digit dolar Amerika Adi Bana Merdeka tersebut berstatus sebagai foundation keberadaan perbankan umum di Indonesia, seperti juga Bank Rakyat Indonesia ataupun BRI untuk menyatakan demikian. Dan lalu kemudian sepertinya kontak terhubung menyatakan tentang Bank Niaga Indonesia ataupun BNI. Dan lalu kemudian sepertinya menyatakan terkait kepada bank daerah ataupun bank lokal daerah di Indonesia. Bank Pembangunan Daerah serupa seperti itu sepertinya. Memiliki foundation utama kepada mata uang dolar Amerika Indonesia Adi Bana Merdeka. Bank Indonesia Adi Bana Merdeka. Mata uang rupiah Adi Bana Merdeka. Digit mata uang kepemilikan Adi Bana Merdeka. Dolar Amerika Indonesia mata uang rupiah kepada Adi Bana Merdeka. Untuk menyatakan mencemburukan dan sungguhnya dikenali oleh perlawanan karir Bapak Adi Bana Merdeka. Pada itu menyatakan ketokohan historikal nasional Indonesia Adi Bana Merdeka. Sungguhnya keterkaitan tentang hal tersebut dan ditengarai dicemburukan oleh kalangan non pribumi ataupun juga konspirasi komplotan pertama mereka hingga tahun milenium. Etnik kostum suku lokal pribumi Kota Mademira termasuk juga suku Karo ataupun suku Batak, termasuk juga suku Nias ataupun juga bidang usaha tambal ban perbengkelan yang menyertai juga. Konde Telu menyatakan bahwasanya nama Ameron Cornell perlu untuk mengkonferensikan perihal tersebut karena keterkaitan pengurusan perkara supranatural, pengurusan kronologi perkara supranatural di tahun-tahun milenium. Ameron Cornell dinyatakan memiliki keuangan ataupun ribut perkara dalam proses pembuktian yang
dimenangkannya nanti. Yang mana konteks menyatakan sejak dari konferensi-konferensi yang telah di 1660 ruang kondisi kafling dan juga sesungguhnya nama Irwan Cornelia telah dimenangkan karena memang terbukti tidak mengada-ngada dengan konferensi internetnya yang sebelumnya. Yang termasuk juga dengan keadaannya memang berstatus sebagai korban dari aktivitas konspirasi supernatural, orang-orang tidak bertanggung jawab di tahun-tahun milenium ini. Dan status nama Irwan Cornelia sebagai pioner awal dari eksistensi perkara supernatural pada Human Commanding Johnson Grief di tahun-tahun milenium ini. Pada menyatakan bahwasanya nama Irwan Cornelia disetujui dengan proyek BRI 666-nya. Yang sungguhnya menyangkut juga kepada riwayat ataupun kronologi ketokohan historikal nasional Indonesia, rivalitas, disangkakan, target ataupun sasaran utama dari aktivitas supernatural gerombolan dalam sosial di tahun-tahun milenium ini. Bapak Adi Bana Merdeka Gitu Suka, orang tua kandung dari nama Irwan Cornelia. Konteks ini juga menyatakan ataupun terhubung kepada Alien Farm International untuk keterkaitan Bitcoin International pada Alien Farm yang menyatakan sungguhnya memiliki indikasi memang berkaitan dengan mata uang rupiah. Dan juga termasuk 666 yang diatasnamakan oleh Indonesia ataupun 666 Irwan Cornelia Discovery di tahun-tahun milenium ini. Kronologi yang berkelanjutan terus keterkaitan status Bitcoin internasional. Konteksnya menyatakan Alien Farm sesungguhnya merupakan foundation atau Stockholm Bitcoin International yang memiliki versi kronologi berbeda dari konferensi yang telah di 666 Irwan Cornelia ini. Konteksnya menyatakan bahwasanya Bitcoin sesungguhnya memang berkaitan dengan mata uang rupiah ataupun Adi Bana Merdeka. Namun lalu mengalami pengurusan permodalan ataupun foundation Stockholmnya secara mandiri tanpa keterkaitan Bapak Adi Bana Merdeka Gitu Suka. Terus eksis hingga tahun milenium dan telah dipegang ataupun berstatus kepemilikan Stockholm kepada Alien Farm International. Di mana konteks menyatakan masih memiliki juga negara Indonesia untuk status kepemilikan Stockholm Bitcoin International juga. Konteks terus menyatakan bahwasanya Bitcoin sungguhnya adalah mata uang yang absurd ataupun logo nama yang ambigu. Ingin dijelaskan memang berkaitan kronologi awal keberadaannya kepada Alien Farm dan salah versi yang lain juga berkaitan kronologi kepada mata uang rupiah. Bank Indonesia atas nama dolar Amerika Adi Bana Merdeka. Tokoh historikal nasional Indonesia pemberangus G30 PKI yang berdasarkan konteks terus menyatakan sesungguhnya berseteru awal peristiwa G30 PKI keterkaitan kepemilikan dolar Amerika Serikat atas nama Adi Bana Merdeka. Foundation ataupun Stockholm utama mata uang rupiah kala itu. Konteks menyatakan bahwasanya 666 Irwan Cornelia Discovery definitif diakui berstatus sebagai paten untuk 666 internasional di tahun-tahun sekarang ini. Definitif teruji oleh khalayak internasional yang menyangkut kepada basic penemuannya perkara supernatural Human Commanding Johnson Grief yang dimasukkan oleh TNI 1666 Irwan Cornelia Discovery 666 nomor termasuk dalam Alkitab
Menyatakan definitif merupakan appointment untuk deklarasi eksistensi mata uang alien farm internasional yang diperencanakan independen secara global, yang mana menyangkut juga kepada Islam, dan konteks terus menyatakan untuk keterkaitan kepada Bitcoin yang menyangkut juga kepada mata uang rupiah. Merupakan logo mata uang yang baru nantinya yang berstatus independen dan progresif, karena juga menyangkut kepada Islam serta juga alien farm dan kode internet, kode digital money. Konteks menyatakan supaya itu nanti seperti Bitcoin, namun dalam versi yang berbeda. 1666 sebagai logo mata uang yang jauh lebih jelas status dan juga fungsinya daripada Bitcoin dimaksud. Kurang jelas Bitcoin tersebut. Identitas ataupun status dan fungsinya nanti tidak akan samalah untuk logo mata uang 666 alien farm. Untuk menyatakan serupa demikian dan menginginkan Amerika untuk menyelenggarakan konferensinya karena pembuktian berlangsung. Amerika dinyatakan memiliki reward ataupun ganti kerugian perkara tentang persoalan ini, yang mana dinyatakan bahwasanya Amerika definitif menyelenggarakan konferensinya secara tidak mengada-ngada dan memang mampu untuk diandalkan sebagai acuan untuk pengurusan perkara supranatural di tahun-tahun berlangsung ini. 666 di dunia yang berkaitan pada reward perkara untuk nama Edwin Cornell. Stockholm 22 triliun rupiah yang menyangkut juga kepada pengurusan kepastian kepemilikan aset Bapak Adibana Merdeka Giting Suka, orang tua kandung dari nama Edwin Cornell, yang termasuk juga keterkaitan potensi dari proyek BRI 1666 yang dimaksudkan oleh nama Edwin Cornell. Dinyatakan sah-sah saja karena itu dalam bentuk proyek. Setiap proyek memiliki nominal yang ditentukan secara bebas atau independen. Demikian juga terkait 22 triliun rupiah pada BRI 1666 nantinya. Sumber hidup dari nama Edwin Cornell sebagai akselerasi ataupun keuangan untuk nama Edwin Cornell, yang menunjukkan juga ke negara Indonesia berdasarkan konteks itu menyatakan untuk keterkaitan appointment deklarasi mata uang 1666 internasional bersama alien farm itu kan yang masih dipertimbangkan dan merupakan percakapan untuk status alien farming sebagai ahli di perkara Human Commanding Gusung Grave internasional abad milenium. Kode dukun, kode bibi ganjang, kode agama-agama melalui Asia, yang termasuk juga konspirasi supernatural, Buddhism, Occultism, orang-orang kulit putih saat bersamaan di tahun-tahun berlangsung. 1666 merupakan kode scarf ini. Demikian pada momen kalender ini, konferensi telah diselenggarakan kembali oleh nama Edwin Cornell untuk pengurusan perkara supernatural internasional ataupun juga keseharian nama Edwin Cornell secara serta-merta ataupun sekalian juga. Pengamatan ataupun juga indikasi percakapan secara pertemuan langsung dengan pihak-pihak tertentu ataupun kalangan sosial tertentu, orang-orang di lingkungan telah diselenggarakan oleh nama Edwin Cornell terus-menerus berlanjut hingga tahun 2022 ini. Definitif seperti disengajakan untuk merahasiakan eksistensi perkara supernatural dimaksud ataupun mengucilkan, menyudutkan ataupun memanipulasi status nama Edwin Cornell sebagai perintis ataupun korban utama sekalian untuk perkara supernatural sosial bergerombolan kriminal tahun-tahun berlangsung ini.
666 kondisi family mengucapkan terima kasih terlebih dahulu dan update konferensi ini dapat ditemukan melalui sosial media internet masa kini seperti juga Google, termasuk juga Facebook dan lainnya, termasuk juga YouTube. Yang mengetik ID 666 spasi CGM ataupun ID Profesor Ridwan Cornel. Pada menyatakan perkara supernatural ini juga secara versi yang lainnya menyangkut status kepemilikan internet global atas nama negara Indonesia. Pada menyatakan berkaitan kepada Google, lalu kemudian YouTube, dan yang terbaru Facebook, itu juga termasuk Indonesia, selain juga Island Family, kontak menyatakan serupa demikian. Se-alien State United States of America ataupun se-alien Morgan Angel seperti yang dimasukkan oleh konferensi internet ID 666 kondisi ini masih terus mengalami pembuktian untuk kontak-kontakannya. Kontak menyatakan serupa demikian. 666 dalam kondisi ini ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada hari yang ke-6 alam ciptakan manusia. Seturut serupa seperti Bapa di surga dan seperti Putra Sang Juru Selamat serta seperti Roh Kudus. Kontak alien family terhubung kepada banyak orang menyatakan bahwasanya klaim perjuangan ekstensi perkara supernatural human commanding ghost Inggris international millennium kode 1666 kode Jekwa definitif bersesuaian dengan konfirmasi halayak umum, termasuk juga pemerintah nasional ini. Tak ada Roh Kudus seperti yang dimaksudkan oleh nama Ridwan Cornel. Memang tidak mengada-ngada penjelasannya. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, God bless you. Tuhan selalu menyertai kita. Dan Om Swastiastu dan Bodhisattva.